Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Mohamad Nazir Datuk Pamuncak. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Nazir Datuk Pamuncak adalah seorang diplomat. Mohamad Nazir Datuk Pamuncak adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal karena perannya sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda. Organisasi ini merupakan wadah intelektual mahasiswa Indonesia yang sangat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Sebagai ketua, Mohamad Nazir Datuk Pamuncak berkontribusi dalam menyuarakan aspirasi nasionalis Indonesia melalui tulisan, pidato, dan kegiatan politik di luar negeri. Setelah Indonesia merdeka, Mohamad Nazir Datuk Pamuncak melanjutkan pengabdiannya sebagai diplomat dalam berbagai penugasan untuk memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Nazir Datuk Pamuncak adalah seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Mohamad Nazir Datuk Pamuncak adalah bagian dari generasi intelektual awal yang menempuh pendidikan tinggi di Belanda dan menyuarakan gagasan kemerdekaan Indonesia dari luar negeri. Dengan latar belakang budaya Minangkabau yang kuat dan pendidikan Barat yang modern, Mohamad Nazir Datuk Pamuncak mampu menjembatani perjuangan kemerdekaan di arena internasional. Mohamad Nazir Datuk Pamuncak juga dikenal sebagai seorang yang cerdas, kritis, dan memiliki kepemimpinan yang dihormati oleh sesama aktivis kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Nazir Datuk Pamuncak berkiprah aktif dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia pada awal abad ke-20. Terutama pada dekade 1920-an hingga 1940-an. Kiprah Mohamad Nazir Datuk Pamuncak di Belanda, khususnya saat memimpin Perhimpunan Indonesia, berlangsung pada masa ketika semangat nasionalisme sedang tumbuh pesat di kalangan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Eropa. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Mohamad Nazir Datuk Pamuncak terus berkontribusi dalam diplomasi internasional selama masa revolusi dan awal pembentukan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi besar Mohamad Nazir Datuk Pamuncak terutama terjadi di Belanda. Tempat Mohamad Nazir Datuk Pamuncak menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia yang berpusat di kota Leiden. Disinilah Mohamad Nazir Datuk Pamuncak dan rekan-rekan mengembangkan wacana kemerdekaan dan menyebarkan ide-ide nasionalisme ke dunia internasional. Setelah kemerdekaan, kontribusi Mohamad Nazir Datuk Pamuncak berlanjut di berbagai negara tempat Mohamad Nazir Datuk Pamuncak ditugaskan sebagai diplomat, mewakili Indonesia di forum-forum internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Nazir Datuk Pamuncak penting dalam sejarah Indonesia karena peranannya dalam menginternasionalkan perjuangan kemerdekaan. Mohamad Nazir Datuk Pamuncak merupakan bagian dari strategi perjuangan intelektual yang tidak mengangkat senjata, tetapi mengangkat pena dan diplomasi untuk melawan penjajahan. Perhimpunan Indonesia di bawah kepemimpinan Mohamad Nazir Datuk Pamuncak menjadi alat penting untuk memperkenalkan ide-ide kemerdekaan kepada dunia Barat, serta memperkuat dukungan terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Mohamad Nazir Datuk Pamuncak membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diperjuangkan di medan perang, tetapi juga di medan pemikiran dan diplomasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mohamad Nazir Datuk Pamuncak memperjuangkan kemerdekaan melalui pendekatan intelektual dan diplomatik. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia, Mohamad Nazir Datuk Pamuncak menyusun berbagai pernyataan politik, menerbitkan tulisan-tulisan nasionalis dalam bahasa Belanda, serta melakukan dialog dan debat dengan tokoh-tokoh politik Eropa.
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak dipercaya menjalankan tugas sebagai diplomat, menjalin hubungan dengan negara-negara asing, serta mempromosikan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Seluruh aktivitas Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak dilakukan dengan dedikasi tinggi terhadap prinsip-prinsip kemerdekaan dan martabat bangsa. Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak merupakan salah satu tokoh perintis kemerdekaan Indonesia yang menempati posisi penting dalam sejarah pergerakan nasional, khususnya di luar negeri. Latar belakang budaya Minangkabau yang egaliter dan kaya tradisi intelektual membentuk karakter Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak sebagai pemikir dan pemimpin yang visioner. Ketika banyak tokoh pergerakan berjuang di dalam negeri melalui organisasi politik dan pendidikan, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak memilih jalur diplomasi dan pemikiran dari luar negeri untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pemilihan jalur ini bukan bentuk menjauh dari perjuangan, melainkan strategi untuk menginternasionalisasi isu kemerdekaan Indonesia. Peran paling menonjol dari Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak terlihat saat memimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda. Organisasi ini pada awalnya bernama Indische Vereniging, namun kemudian diubah menjadi Perhimpunan Indonesia sebagai penegasan identitas nasional dan penolakan terhadap status sebagai bangsa jajahan. Di bawah kepemimpinan Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak, organisasi ini berkembang dari sekadar perkumpulan pelajar menjadi organisasi politik yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan penuh bagi bangsa Indonesia. Strategi komunikasi yang digunakan mencakup penyebaran pamflet, penerbitan jurnal berbahasa Belanda, dan penyelenggaraan forum-forum diskusi dengan tokoh-tokoh Eropa yang mendukung gerakan dekolonisasi. Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak juga memiliki kemampuan diplomasi yang mumpuni. Sebagai pemimpin organisasi mahasiswa, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak menjalin relasi dengan berbagai gerakan kemerdekaan dari Asia dan Afrika yang juga sedang tumbuh di Eropa. Pendekatan ini memperluas jaringan perjuangan Indonesia di panggung internasional. Dalam diskursus politik kolonial, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak menjadi salah satu suara yang dengan tegas menolak kompromi dengan kolonialisme. Pemikiran Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak selaras dengan garis radikal yang dipilih oleh Perhimpunan Indonesia pasca reorganisasi dan setelah menolak bentuk otonomi dalam kerangka Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak tidak kembali ke tanah air sebagai aktivis, melainkan mengubah peran menjadi diplomat. Pergeseran ini bukan berarti meninggalkan ideologi perjuangan, tetapi menyesuaikan bentuk pengabdian dengan situasi yang berubah, yakni dari perjuangan menuju pembangunan negara. Dalam kapasitas sebagai diplomat, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak turut serta dalam upaya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh dunia internasional. Pada masa awal kemerdekaan, diplomasi Indonesia memainkan peranan vital karena Belanda belum mengakui secara penuh kemerdekaan Indonesia. Dan kekuatan kolonial masih terus melakukan tekanan militer dan politik. Dari sudut pandang intelektual, Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak merupakan representasi dari generasi nasionalis yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat, namun tidak kehilangan akar budayanya sebagai anak bangsa Indonesia. Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak tidak hanya berbicara dengan bahasa akademik dan hukum internasional, tetapi juga membawa narasi keadilan sosial dan martabat bangsa dalam setiap argumentasinya. Dalam sejarah pendidikan Indonesia, nama Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak tercatat sebagai bagian dari gelombang awal pelajar-pelajar Indonesia di Belanda yang tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga menggugat ketidakadilan kolonial dengan cara-cara yang sistematis dan terukur. Kontribusi Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak juga perlu dilihat dari sisi representasi identitas kultural Minangkabau dalam kancah internasional. Gelar adat datuk yang Muhammad Nazir Datuk Pamuntjak sandang memperlihatkan hubungan erat antara pemikiran modern dan tradisi lokal. Dalam budaya Minangkabau,
Gelar datuk diberikan kepada tokoh yang memiliki kewibawaan, kepemimpinan, dan kontribusi sosial yang nyata. Muhammad Nazir Datuk Pamuncak membuktikan bahwa kepemimpinan adat tidak hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi dapat meluas hingga ke ranah global dalam bentuk diplomasi dan pergerakan intelektual. Dari sisi pengaruh jangka panjang, kiprah Muhammad Nazir Datuk Pamuncak menjadi inspirasi bagi generasi penerus yang menempuh pendidikan di luar negeri. Muhammad Nazir Datuk Pamuncak menunjukkan bahwa diaspora Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk membela tanah air. Tidak hanya melalui aksi langsung, tetapi juga melalui perjuangan ide dan legitimasi internasional. Konsep nasionalisme diaspora yang Muhammad Nazir Datuk Pamuncak pelopori kini menjadi bagian dari strategi diplomasi budaya dan kekuatan lunak Indonesia di era modern. Muhammad Nazir Datuk Pamuncak bukan hanya diplomat dan pemimpin organisasi mahasiswa, tetapi juga simbol dari perjuangan tanpa kekerasan yang mengandalkan kekuatan intelektual, jaringan internasional, dan strategi komunikasi politik. Perjuangan Muhammad Nazir Datuk Pamuncak menjadi bagian penting dari mosaik besar sejarah kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari peran pemuda, pelajar, dan diaspora di luar negeri. Muhammad Nazir Datuk Pamuncak belum secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia oleh pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang menjadi syarat formal untuk menyandang status sebagai pahlawan nasional. Meskipun demikian, kontribusi Muhammad Nazir Datuk Pamuncak sangat signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama melalui jalur intelektual dan diplomasi internasional. Sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, Muhammad Nazir Datuk Pamuncak memainkan peran penting dalam membentuk opini publik internasional tentang hak Indonesia untuk merdeka dan membangun fondasi dukungan luar negeri terhadap kemerdekaan Indonesia. Secara historis dan moral, banyak sejarawan dan pengamat perjuangan kemerdekaan menganggap tokoh-tokoh seperti Muhammad Nazir Datuk Pamuncak layak dipertimbangkan sebagai pahlawan bangsa karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur non-militer yang strategis. Namun, pengakuan resmi sebagai pahlawan nasional membutuhkan proses administratif yang melibatkan kajian historis, rekomendasi daerah, dan persetujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial serta Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, meskipun belum diakui secara formal sebagai pahlawan nasional, warisan perjuangan Muhammad Nazir Datuk Pamuncak tetap diakui sebagai bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran,
langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.